konflik Iran-Israel memanas. Mengapa dua negara ini terus berada di ambang perang? Dan kenapa eskalasi terbaru ini bisa menyeret seluruh dunia ke dalam kekacauan? Selamat datang kembali di Notif Day, tempat kita menyelami isu-isu geopolitik paling kompleks di dunia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang membuat seluruh dunia menahan napas, meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Sebuah konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun kini memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya. Apakah ini awal dari perang yang lebih besar? Mari kita bedah bersama. Untuk memahami apa yang terjadi saat ini, kita harus melihat ke belakang, jauh sebelum serangan rudal terbaru dan ancaman balasan yang mengisi berita utama. Hubungan antara Iran dan Israel adalah kisah permusuhan yang berakar dalam sejarah, ideologi, dan perebutan pengaruh regional. Awalnya, di era Shah Iran, hubungan mereka sebenarnya cukup pragmatis, didorong oleh kepentingan bersama di Timur Tengah. Namun, Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 mengubah segalanya. Rezim baru di Teheran secara terbuka mengutuk Israel, menyebutnya rezim Zionis, dan menganggapnya sebagai musuh Islam dan penjajah tanah Palestina. Sejak saat itu, permusuhan ini menjadi inti dari kebijakan luar negeri Iran. Israel di sisi lain memandang Iran, terutama program nuklirnya, sebagai ancaman eksistensial. Mereka khawatir Iran akan mengembangkan senjata nuklir yang bisa digunakan untuk menyerang Israel atau bahkan mendistribusikannya kepada kelompok-kelompok anti-Israel. Ketakutan ini diperparah oleh retorika keras Iran yang sering menyerukan kehancuran Israel. Konflik ini juga tidak hanya terbatas pada Iran dan Israel secara langsung. Ini adalah perang bayangan yang melibatkan proksi. Iran telah mendukung berbagai kelompok di Lebanon, Hizbullah, Gaza, Hamas, dan Jihad Islam Palestina, Suriah, dan Yaman. Kelompok-kelompok ini seringkali digunakan sebagai alat untuk menekan Israel atau melancarkan serangan terhadap kepentingannya. Israel pun merespons dengan serangan udara dan operasi rahasia yang menargetkan milisi pro-Iran dan fasilitas yang terkait dengan program nuklir Iran. Dan sekarang kita tiba pada titik didih terbaru. Dalam beberapa waktu terakhir, eskalasi telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berita dari Sindonews.com misalnya mengabarkan bahwa Iran dan Israel kembali saling serang hanya dalam hitungan hari. Kita melihat laporan serangan rudal dan drone yang melintasi perbatasan, diikuti oleh respons cepat dan tegas dari pihak lawan. Pemicunya seringkali adalah serangan spesifik atau dugaan provokasi. Kita tahu bahwa Israel telah melancarkan banyak serangan udara di Suriah yang menargetkan target-target Iran atau pengiriman senjata ke Hizbullah. Iran atau proksinya kemudian merespons, kadang secara langsung, kadang melalui serangan siber atau upaya penargetan aset Israel di luar negeri. Siklus ini terus berputar. Yang menarik perhatian adalah bagaimana respons ini semakin terbuka. CNBC Indonesia menyoroti bagaimana perang Iran-Israel yang memanas ini membuat 8 negara mengambil keputusan genting pekan ini, menggarisbawahi dampak ekonomi dan geopolitik yang meluas. Pasar minyak bergejolak, jalur pelayaran terancam, dan kekhawatiran resesi global semakin nyata. Ini bukan lagi hanya konflik regional, ini adalah krisis global yang berpotensi menyeret lebih banyak aktor. Yang juga tak kalah penting adalah pengerahan kekuatan militer Amerika di kawasan tersebut. Sindonews.com melaporkan bahwa Amerika Serikat bahkan mengerahkan kapal induk nuklir kedua mereka ke Timur Tengah. Ini adalah sinyal yang sangat jelas dari Washington menunjukkan keseriusan mereka dalam mendukung Israel dan mungkin juga untuk mencoba menahan eskalasi lebih lanjut. Namun, kehadiran militer Amerika yang besar juga membawa risiko eskalasi yang tidak diinginkan. Mari kita analisis lebih dalam, apa sebenarnya yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Bagi Iran, tujuan utamanya adalah memperkuat posisinya sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah, menantang hegemoni Amerika dan Israel. Mereka ingin mempertahankan poros perlawanan mereka
yaitu jaringan proksi yang mengelilingi Israel, dan pada akhirnya menghapus apa yang mereka anggap sebagai entitas ilegal di tanah Palestina. Program nuklir Iran di mata Teheran adalah hak kedaulatan dan pencegahan terhadap serangan asing. Namun bagi Israel dan Barat, program ini adalah ancaman besar. Di sisi lain, Israel memiliki tujuan yang sangat jelas, memastikan keamanan nasionalnya dan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Mereka juga berusaha menghancurkan infrastruktur kelompok-kelompok proksi Iran yang mengancam perbatasannya. Israel percaya bahwa serangan preemptif atau operasi rahasia adalah satu-satunya cara untuk menunda atau menghentikan kemajuan nuklir Iran dan melemahkan jaringan proksinya. Secara kemampuan militer, Israel memiliki keunggulan teknologi dan dukungan dari Amerika Serikat. Angkatan udaranya sangat canggih dan mereka memiliki sistem pertahanan rudal yang terbukti efektif, seperti Iron Dome dan Arrow. Mereka juga memiliki kemampuan intelijen yang kuat dan pasukan khusus yang sangat terlatih untuk operasi rahasia. Iran, meskipun memiliki angkatan bersenjata yang besar, lebih mengandalkan rudal balistik, drone, dan terutama jaringan proksi non-negara yang kuat. Hizbullah di Lebanon misalnya, diperkirakan memiliki gudang rudal yang sangat besar yang bisa menghantam Israel. Kemampuan perang asimetris ini menjadi aset utama Iran. Jika terjadi perang skala penuh, ini akan menjadi konflik yang sangat brutal dengan serangan rudal dari kedua belah pihak dan mungkin juga serangan siber yang melumpuhkan. Eskalasi ini telah memicu reaksi global yang cepat dan beragam. Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, secara konsisten menegaskan komitmennya terhadap keamanan Israel. Pengerahan kapal induk adalah bukti nyata dukungan ini, tetapi Washington juga berusaha menahan Israel agar tidak melakukan serangan balasan yang terlalu ekstrim, yang bisa memicu perang regional. Mereka juga terus menerapkan sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran. Rusia di sisi lain memiliki hubungan yang kompleks dengan Iran, terutama dalam konteks Suriah. Meskipun mereka tidak secara terbuka mendukung Iran dalam konflik ini, Rusia seringkali menentang sanksi Barat dan memiliki kepentingan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah. China, sebagai konsumen minyak terbesar di dunia, sangat prihatin dengan stabilitas jalur pelayaran di Teluk Persia dan menyerukan deeskalasi, meskipun mereka cenderung tidak memihak secara terbuka. Upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan terus dilakukan, baik secara terbuka maupun di balik layar. Namun sejauh ini, retorika keras dan tindakan militer telah mendominasi. Potensi implikasi lebih lanjut sangat mengkhawatirkan. Konflik regional bisa dengan mudah berubah menjadi perang yang lebih luas, menarik negara-negara lain, dan berdampak pada pasokan energi global, perdagangan, dan bahkan memicu krisis pengungsi baru. Ini adalah skenario yang ingin dihindari semua pihak, tetapi tensi yang ada membuat setiap salah langkah berpotensi fatal. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah dinamika yang sangat rapuh. Konflik Iran-Israel bukan sekedar perseteruan antara dua negara. Ini adalah cerminan dari ketidakstabilan regional yang lebih besar, perebutan pengaruh, dan ketegangan ideologis yang mendalam. Eskalasi terbaru ini menunjukkan betapa cepatnya situasi bisa berubah dari perang bayangan menjadi potensi konfrontasi langsung. Meskipun harapan akan perdamaian dan solusi diplomatik selalu ada, kenyataannya adalah kedua belah pihak merasa memiliki hak atas tindakan mereka, dan masing-masing melihat yang lain sebagai ancaman eksistensial. Penting bagi kita untuk terus memantau perkembangan ini dengan cermat, memahami akar masalahnya, dan melihat bagaimana dunia akan bereaksi terhadap salah satu titik panas paling berbahaya di planet ini.